Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Ramadan Ibrahim, mahasiswa Universitas Pamulang semester 3, mata kuliah AI dan Machine Learning. Jadi pada eksperimen kali ini saya akan mensimulasikan bereksperimen terkait sensor SDR yang dimana datanya itu bisa digunakan untuk sebagai untuk melakukan prediksi jenis sinyal yang dideteksi. Jadi di sini saya tidak berangkat dari nol, saya berangkat dari open source yang sudah ada, yaitu dari GitHub Treftron RTLML. Jadi di sini si Treftron ini yang membuat pertama kali dia menggunakan device-nya RTL-SDR. Jadi RTL-SDR ini adalah semacam receiver untuk radio yang rentang frekuensinya dari 25 kHz sampai 1,7 GHz. Kemudian dia fungsinya apa nanti? Si RTL-SDR ini akan mereceive gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar atau transceiver. Kemudian dari RTL-SDR ini akan masuk ke komputer dan laptop. Kemudian dari sinyal tersebut ada complex value-nya. Nah, dari complex value-nya ini diambil 18 numerical feature, yaitu ada terkait kategorinya, ada dari sisi power, fast Fourier transform, IQ, lalu fasa dan bandwidth. Nah, ini fitur-fiturnya ada sebanyak 18 numerical feature yang kemudian di training menggunakan random forest, lalu didapatkanlah 7 klasifikasi. Saat ini masih 7 klasifikasi dari si klasifikasi yang dikembangkan oleh si Treftron ini. Dari 7 klasifikasi tersebut, si Treftron ini bisa memprediksi sinyalnya itu apakah sinyal FM broadcast atau sinyal NOAA weather atau sinyal APRS atau sinyal noise saja atau sinyal ISM, FRS, GMRS atau pager. Nah, jadi dia melakukan sampel nih. Ada 200 sampel sinyal yang bentuknya seperti ini dari frekuensi. Dia kumpulin sebanyak 200, kemudian di training dan akurasinya sebagai berikut. Kemudian yang saya lakukan eksperimen saya di sini, saya membuat modifikasi yaitu dengan nama BladeML, yaitu untuk Remote AI Port Radio Signal Classifier. Jadi untuk device-nya saya berbeda karena saya tidak memiliki RTL-SDR. Saya ada receiver-nya itu Blade RF, jadi saya menggunakan Blade RF. Kemudian karena Blade RF ini nggak disupport oleh library di Python, jadi dia library-nya sendiri dependent ada DLL-nya. Jadi saya terpaksa untuk membuat bridging baru, yaitu menggunakan UDP, yang dimana UDP ini berarti bisa remote, nggak harus di satu host yang sama. Jadi misalnya ada SBC sendiri untuk receiver gelombang radio, kemudian sinyal IQ-nya itu diteruskan melalui UDP. Dari UDP baru masuk ke komputer yang ada modeling yang sudah di trainingnya untuk melakukan prediksi. Nah, untuk script Python-nya dan panduannya sudah saya cantumkan di sini di URL saya. Lalu ini adalah GitHub repositorinya Treftron, bisa dilihat. Ini ada RTLML iPort Radio Signal Classifier. Maaf. Kemudian ini tadi yang coba saya rangkum apa yang dia jelaskan. Kemudian di sini outputnya dari hasil trainingnya ini ada confusion matrix ya. Jadi dari untuk sinyal APRS itu yang benar-benar real sinyal APRS yang diterima itu ada 20 sinyal, kemudian yang false itu ada 2. Kemudian kalau untuk sinyal yang lain, kelas yang lain itu paling ini ada ISM dia ada false-nya 3 di sini. Yang lainnya oke.
Nah, di sini dia coba menjelaskan untuk modelnya dia menggunakan random forest, teman-teman. Kita cari random. Nah, di sini dia menggunakan random forest classifier. Nah, di sini kenapa dia menggunakan random forest? Karena dia sudah mencoba menggunakan SVM, lalu KNN, dan yang paling bagus hasilnya akurasinya yaitu random forest sebesar 96,9%. Best performance fast inference. Nah, untuk yang saya kembangkan di sini saya membuat script baru sehingga bisa berjalan sesuai dengan skema yang tadi saya tampilkan di PPT awal. Ini ada panduannya. Jadi teman-teman, di sini ada panduannya. Yang pertama dilakukan itu melakukan cloning repository, lalu menginstal dependencies, requirement yang dibutuhkan di repositorinya Treftron, kemudian install Hugging Face. Kemudian setelah install Hugging Face, kita masuk ke script Python, lalu kita download ini model yang digunakan oleh Treftron. Nanti setelah modelnya sudah kita download, kita training, nanti outputnya ada rfclassifier.pkl, lalu ada label underscore encoder.pkl, scalar.pkl. Nah, untuk simulasi nanti ada dua opsi. Jika teman-teman ingin melihat sampling sinyalnya seperti apa, ini tinggal menjalankan IQ to UDP Phosphor GRC. Atau jika mau menggunakan remote, tidak perlu melihat fast Fourier transform, spektrum dan waterfallnya dari sinyal yang ada di frekuensi, teman-teman bisa menggunakan IQ to UDP GRC. Lalu setelah ini sudah di broadcast ke UDP, kita bisa melakukan klasifikasi secara real time dengan cukup menjalankan Python classify live udp.python port 50 dan jalan terus menerus. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang pertama di sini kita akan membuka terminal. Kita masuk. Nah, jadi di sini udah ada tadi. Jadi teman-teman, setelah download dari repo saya ini, untuk file classify live UDP ini masukkan ke directory src. Jadi masukin ke directory src-nya si Treftron ini. Kemudian untuk IQ to UDP GRC, IQ to UDP Phosphor GRC sama Train UDP ini taruh di root directory-nya aja. Root directory dari repository. Maaf, kebiasaan. Berikutnya di sini saya mengasumsikan untuk teman-teman yang mau mencoba itu sudah menginstal GNU Radio Companion. Di sini kita tinggal buka aja ya. Kita close dulu misalnya. Close. Nah, di sini kita misalnya open GRC yang tadi, opsinya 2, yang command line only atau yang menggunakan GUI. Nah, kalau yang menggunakan GUI kita klik 2 kali, nah ini akan muncul. Jadi di sini ada parameter yang perlu kita konfigurasi seperti argumen device-nya menggunakan apa. Di sini menggunakan blade RF. Kemudian sample rate, di sini variabelnya kita gunakan slider ya biar bisa dinamis. Mau kita sample rate-nya udah dikunci di sini.
1,024 megasample per second. Maaf, ini variabel statis. Kemudian frekuensinya ini yang baru, center frekuensi. Nah, di sini center frekuensinya dia ada QTQ range, jadi bisa di slide, bisa digeser dari frekuensi 70 MHz sampai 1,7 GHz dengan pergeseran 10 kHz. Kemudian ini untuk mengatur gainnya. Gain itu adalah penguatan daya receive-nya ya. Ada RF gain, IF gain, dan BB gain-nya. Kemudian untuk bandwidth di sini udah di variabel statis bandwidth-nya itu. Kemudian dari receiver di sini, ini outputnya kompleks ya teman-teman, raw kompleks IQ. Nah, kemudian dari kompleks ini kita buang langsung ke UDP di localhost. Nanti kalau misalnya mau di remote berarti diganti ke IP tujuan. Kemudian destination portnya ini di port 5000. Untuk UDP paket data size-nya 1472, vector length-nya 1. Kemudian ini phosphor sync kalau kita mau melihat spektrum dan waterfall-nya dari sinyal yang kita sampling ya menggunakan blade RF ini. Kemudian agar kita bisa mendengar audionya, di sini saya menambahkan demodulator WBFM yaitu wideband frequency modulation receiver dengan quadrature rate itu sesuai dengan sample rate-nya. Kemudian audio decimation-nya agar tidak clippy itu saya set ke 32. Kemudian ini untuk mengontrol volume multiple konstanta, dan audio sync-nya ini sample rate audionya 32.000 disamakan. Kemudian untuk device name-nya di sini teman-teman bisa ketik speaker ya kalau mau dibuang ke speaker. Ini defaultnya saya ke speaker sih. Nah, kita mau buang ke speaker apply. Oke. Nah, kemudian kalau sudah di save, lalu teman-teman tinggal di run saja. Yang memang harus update terus dengan yang ini namanya ada teknologi sinyal yang AI diterima atau software apapun itu. Silakan di-share ke Instagram gue @Danar Gumilang atau mampir ke TikTok gue @Danar Gumilang atau TikToknya Delta FM ya. Oke, semoga kedengaran ya teman-teman. Jadi ini adalah frekuensi saya kecilin. Jadi ini adalah frekuensi Delta FM teman-teman di 99,1 MHz. Ini untuk penguatan dan pelemahan sinyalnya. Yang tadi RF gain kita rendahkan, sinyalnya nurun, kita tinggikan, sinyalnya naik semakin kuat. Kita set di 43 saja. Kalau untuk kita mau geser frekuensi bisa di sini kita geser sampai rentang 1,7 GHz. Kita balikkan lagi ke frekuensi delta FM. Nah, kemudian secara otomatis ini sebenarnya outputnya sudah dia nge-broadcast ke UDP. Jadi kita tinggal lanjut buka terminal. Kemudian kita langsung cukup menjalankan Python 3 versi. Jadi panduannya yang di sini kita tinggal menjalankan classify live udp.py. Kita langsung copy saja. Nah, di sini dia langsung mendeteksi teman-teman. Untuk yang dideteksi ini adalah FM broadcast. Coba kita geser ke frekuensi yang lain. Nah, ini APRS noise. Jadi APRS ini kebetulan audionya mirip seperti noise. Jadi kadang dia mendeteksi noise itu sebagai audio APRS.
Nah, sebenarnya audio APRS itu seperti apa? Jadi kalau untuk audio APRS itu seperti ini suaranya teman-teman. Nah, ini audio APRS. Nggak ada kayak. Nah, kedengeran nih. Nah, ini audio dari radio SDR. Kemudian ini yang audio dari APRS. Kita coba besarkan. Nah, suaranya kayak gini teman-teman. Sebenarnya data. Nah, cuma mirip seperti audio seperti ini. Nah, jadi kadang dia masih ada false-nya sebenarnya ini antara noise dengan audio APRS. Kalau kita dengar demikian, ini untuk simulasinya ya, kalau sudah di build. Jadi dia bisa mendeteksi sinyal-sinyal yang lain. Kelasnya dia ada APRS, noise, FM broadcast, pager, NOA, ISM, dan apa lagi nih, FRS, GMRS. Kemudian bagaimana kalau yang remote tanpa GUI? Tinggal diklik aja yang ini teman-teman. Kita pilih open GRC-nya di sini. Ini sama, ini udah saya set frekuensinya di 99,1. Kita coba jalankan. Nah, jadi ini udah jalan di background, dia langsung memproses jadinya si listener untuk klasifikasi. Oke, kita stop. Ini untuk menu radio. Kemudian lanjut, yang tadi ada materi belum disampaikan terkait prosesnya ya teman-teman, yaitu kita mulai dari awal. Misalnya di sini kita Ctrl C dulu. Oke, sudah keluar. Jadi setelah teman-teman download repositorinya Travetron, teman-teman jalanin perintah ini nih untuk menginstal requirement yang ada, yang dibutuhkan oleh aplikasinya Travetron ini. Copy, kita jalankan. Ini sudah selesai ya. Kemudian kita jalankan yang lain. Hugging Face ini sudah. Kemudian teman-teman jalanin ini perintahnya, masuk ke Python dulu. Kemudian teman-teman masukkan komen yang ini. Lalu setelah itu teman-teman masukkan komen yang ini. Nanti dia akan mendownload modelnya sebesar 6 GB. Namun saya download, jadi saya tidak perlu download lagi, ngabisin kuota. Kemudian setelah teman-teman download itu, teman-teman training RF classifier-nya menggunakan komen ini, Python 3 train udp.python. Nah, dia akan melakukan training. Dari APRS ada 100 sampel, FM broadcast ada 200 sampel, FRS GMRS ada 100 sampel, ISM sensor ada 100 sampel, NOA weather ada 100 sampel, noise ada 100 sampel. Nah, ini hasilnya teman-teman.
precision, recall, F1 score, supportnya, akurasi 98%. Ini confusion metricnya saya juga bingung ini kok lebih bagus ya. APRS nya 20, kemudian pagernya 2 yang false, kemudian yang ISM sense nya di sini nggak ada yang false ini, mantap, true positive semua. Nah, outputnya nanti disimpan nih, ada RF classifier, label encoder, dan scaler. Ini udah otomatis tersimpan, jadi teman-teman udah tinggal jalankan yang tadi. Jadi teman-teman tinggal jalankan GRC, kemudian jalankan komen yang ini, begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.